Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Belajar dan Pembelajaran, akan mempresentasikan materi mengenai pilar-pilar belajar menurut UNESCO. Di sini saya bersama dua rekan saya. Yang pertama, Made Cita Prasanti dengan NIM 2113011-072 dari kelas 2A Pendidikan Matematika. Dan rekan saya yang kedua ada Luhleni Aryasta Putri dengan NIM 2113011-086 dari kelas 2A Pendidikan Matematika. Dan saya sendiri, Mutiara Marcella Borusagala dengan NIM 2113011-081 dari kelas 2B Pendidikan Matematika. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini ialah rincian 4 pilar pendidikan menurut UNESCO dan makna keempat pilar pendidikan menurut UNESCO. Baik, saya akan menjelaskan mengenai 4 pilar belajar menurut UNESCO. UNESCO mencanangkan 4 pilar pendidikan, yakni yang pertama adalah learning to know, yang kedua adalah learning to do, yang ketiga adalah learning to be, dan yang keempat adalah learning to live together. Nah, keempat pilar tersebut secara sinergi membentuk dan membangun pola pikir pendidikan di Indonesia. Kita beranjak ke pilar belajar yang pertama menurut UNESCO adalah learning to know, yang berarti belajar untuk mengetahui dan belajar untuk mencari tahu. Tingkatan pilar ini merupakan tingkatan yang paling dasar dalam mencari ilmu pengetahuan, yakni untuk mengetahui dan memahami objek real maupun ide abstrak yang ada di sekitar. Nah, peserta didik hendaknya mencari serta menggali pengetahuan dan pengalaman sebanyak-banyaknya sehingga dapat memicu pola pikir yang kritis dan semangat belajar yang tinggi. Belajar untuk mengetahui sebenarnya sama dengan mempelajari bagaimana seharusnya seseorang belajar. Tidak hanya sekedar mencari pengetahuan-pengetahuan yang ada di luar kepala. Lalu, pilar belajar yang kedua menurut UNESCO adalah learning to do, yang berarti belajar untuk melakukan sesuatu atau interaksi dan bertindak. Artinya, seseorang belajar dan ilmu yang diperoleh dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Agar bisa melakukan inovasi serta pemikiran kreatif, kegiatan belajar hendaknya diprioritaskan pada pemerolehan pengetahuan baru yang meningkatkan kualitas hidup manusia. Sehingga kita tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga memiliki keterampilan dan dapat menghadapi tantangan dunia yang senantiasa berkembang di abad ke-21 ini. Lalu pilar belajar yang ketiga menurut UNESCO adalah learning to live together, yang berarti belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain. Nah, berkaitan dengan keterampilan untuk dapat bekerja, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan orang lain sehingga seseorang dapat mencapai target pribadi maupun target kelompok. Hidup bersama orang lain memang satu hal yang wajar. Namun, pada pelaksanaannya, kita perlu menanamkan kembali toleransi dan saling menghargai di antara sesama manusia, mengingat seringnya perbedaan yang terjadi antar individu maupun antar golongan. Dengan memiliki pemahaman yang cukup tentang makna hidup bersama, maka toleransi akan terbangun. Lalu, pilar belajar yang terakhir adalah learning to be, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai belajar untuk menjadi. Nah, kata menjadi yang dimaksud adalah mengacu pada hakikat pendidikan sebagai upaya untuk dapat memanusiakan manusia. Dalam hal ini, learning to be berarti bagaimana melalui pendidikan, seorang dapat belajar menjadi manusia yang memiliki intelektual yang tinggi, harkat dan martabat sebagai manusia. Learning to be juga merupakan belajar untuk berkembang utuh. Setelah manusia belajar untuk mengetahui, juga belajar untuk berkarya, maka ia harus bisa menjadi manusia seutuhnya. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, setelah mendengarkan mengenai rincian keempat pilar pendidikan menurut UNESCO, di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai makna dari keempat pilar tersebut. Yang pertama adalah learning to know. Learning to know selalu mengajarkan kita betapa pentingnya belajar untuk mengetahui. Di dalam learning to know, terdapat learning how to learn, yang artinya semua peserta didik belajar untuk memahami dan mengetahui apa yang ada di sekitarnya, dan itu termasuk dalam proses belajar. Belajar bukan hanya dinilai dari segi hasilnya saja, melainkan dinilai pula dari segi proses. Bagaimana cara anak tersebut memperoleh pengetahuan?
bukan apa yang diperoleh anak tersebut. Selain itu, konsep learning to know ini menyiratkan makna juga bahwa guru sebagai pendidik haruslah mampu berperan yang pertama sebagai sumber belajar. Artinya, guru harus dapat menguasai materi pembelajaran dengan baik. Yang kedua yaitu guru harus mampu berperan sebagai fasilitator dengan memberikan pelayanan yang memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajarannya. Dan yang ketiga, guru juga dituntut harus bisa menjadi pengelola. Artinya menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Selain itu juga, guru harus bisa mampu menjadi demonstrator, yaitu menunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Guru juga dituntut harus bisa menjadi pembimbing. Kita semua tahu bahwa siswa adalah individu yang unik. Keunikan itu bisa dilihat dari adanya setiap perbedaan. Perbedaan inilah yang menuntut guru harus mampu berperan sebagai pembimbing. Selanjutnya, guru juga harus mampu sebagai mediator. Selain dituntut harus memiliki pengetahuan mengenai media pendidikan, guru juga dituntut untuk memiliki keterampilan memilih dan menggunakan media pembelajaran yang baik. Dan yang terakhir, guru juga harus mampu sebagai evaluator, yakni sebagai penilai hasil pembelajaran siswa. Dengan penilaian inilah, guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode mengajarnya. Makna pilar yang kedua yaitu learning to do. Makna dari pilar yang kedua ini lebih menekankan pada pentingnya belajar untuk interaksi dan bertindak. Di sini, para peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan nyata. Dari situlah, para peserta didik melatih soft skill dan hard skill-nya. Soft skill dan hard skill sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia pendidikan, karena sesungguhnya pendidikan merupakan bagian terpenting dari proses penyiapan SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, terampil, dan siap untuk mengikuti tuntutan zaman. Maka dari itu, makna yang kedua dari learning to do adalah mempersiapkan peserta didik untuk dapat hidup di masyarakat, terjun ke dunia kerja, dan menghasilkan kreativitas yang dimilikinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang ketiga, makna dari learning to be. Yang pertama, belajar menjadi diri sendiri itu penting agar nantinya mampu menjadi generasi baru yang berkepribadian, mantap, dan mandiri. Di mana menjadi diri sendiri itu diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri yang berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat, serta belajar menjadi orang yang berhasil. Yang kedua, menitik beratkan peserta didik untuk siap terjun ke masyarakat. Learning to be ini berkaitan erat dengan minat, bakat, perkembangan fisik, kejiwaan anak, serta kondisi di lingkungannya. Yang keempat, makna dari learning to live together. Yang pertama, memahami diri sendiri, satu sama lain, dan dunia tempat kita hidup. Pastikan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana individu itu berada, sekaligus menempatkan diri sesuai dengan perannya. Pilar ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pendidikan multikultural agar peserta didik memiliki sikap saling toleran terhadap orang lain. Yang kedua, menggunakan teknologi baru secara kritis, di mana pendidikan dituntut tidak hanya membekali generasi muda, khususnya peserta didik, untuk menguasai iptek dan memecahkan masalah saja, melainkan kemampuan untuk hidup bersama dengan orang lain yang berbeda dengan penuh toleransi. Demikianlah pembahasan materi mengenai pilar-pilar belajar menurut UNESCO yang dapat kami sampaikan tadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata, baik tulisan maupun perkataan yang kami sampaikan tadi. Dan saya tutup presentasi ini dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.